wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala sesuatu yang diakhiri dengan mati berarti kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti, tidak bermakna. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali. Tidak akan mati lagi. Kalau sudah meninggal dunia dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat melalui proses di alam barzakh, kuburan kita menghadap mungkar nakir kita, kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga, bisa jadi lubang dari lubang neraka, dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Ada orang di bawah kuburannya masing-masing itu sudah ratusan tahun, padahal usia mereka ada yang masih muda, bahkan ada yang masih bayi. Habis kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian tahun kita di alam kubur, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah hari kiamat dan kita akan menghadap Allah untuk dihisab. Habis proses hisab, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan masuk ke surga dan satu golongan masuk neraka. Dan disitulah makna kehidupan yang abadi. Bisa abadi di neraka, bisa abadi di dalam surga. Kita sebagai orang beriman, sudah dijaminkan kita tidak akan dikekalkan bagi orang yang berdosa dan bermaksiat, tidak akan dikekalkan di neraka jahanam selama dia membawa kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih harramahu Allahu 'alan nar. Di riwayat adkhalahu Allahul jannah. Diharamkan, dikekalkan di neraka jahanam bagi orang-orang yang membawa kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau kita orang-orang yang suka mengucapkan kalimat itu tapi tidak mengamalkan isinya, tidak membatuhi aturannya, bisa jadi gara-gara dosa maksiat, kelalaian kita bisa menantarkan kita ke neraka. Tetapi salah satu jaminan tidak akan kekal di neraka jahanam adalah la ilaha illallah. Dan mohon maaf, siapa yang mau sebelum ke surga mampir ke neraka dulu? Kira-kira siapa yang berkenan? Kalau memang kita tidak mau mampir ke neraka dulu, jangan anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi anda menjadi hamba yang batuhi dan taati. Jadikan hidup di dunia ini adalah surga kita di dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kita mempunyai syarat-syaratnya, mengamalkan isinya, membatuhi dan mengikuti aturannya, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita bahagia dalam kehidupan kita di dunia yang sementara dan juga akan bahagia selama-lamanya nanti di akhirat. Jangan sampai dunia ini yang hidupnya sementara melalaikan daripada kehidupan yang abadi. Banyak orang masih memilih kehidupan enak, tapi nanti di akhirat sengsara. Jadikan hidupan di dunia ini, walaupun anda hadapi susah, tantangan, tak apa-apa. Semua bakal berlalu. Dan segala sesuatu di dunia ini, biarpun yang paling enak kita dapat. Anggaplah kita kaya, orang yang paling kaya raya. Tapi ujungnya mati, buat apa kekayaan itu? Buat apa kemewahan itu? Buat apa keindahan itu? Kalau saya akan nanti tinggalkan, akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Makanya harus kita fikir cerdas untuk memperjuangkan kehidupan yang abadi, yang insya-Allah akan kita menjadi orang yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tanpa mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada satu tanda Malaikatul maut cabut nyawa kita. Itu sudah mati. Itu tandanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kematian dan proses kematian itu? Bisa ada orang mati mendadak. Bisa ada orang mati karena kecelakaan. Bisa ada orang mati karena apapun terjadi
Bahkan bisa ada orang karena sehat, dah ada apa-apanya, justru dia merawat orang tuanya, pulang pergi ke rumah sakit, malah justru anaknya yang mati duluan. Tidak ada yang bisa memastikan dan membuktikan ada tanda-tanda sebelum kematian. Tidak ada tanda melalui mimpi, tidak ada tanda dalam tubuh kita atau akan terjadi di waktu asar atau di waktu yang lain, tidak ada tanda sama sekali. Yang diberikan tanda kedekatan kematian adalah orang-orang yang tua, yang sudah tumbuh, rambutnya putih, sudah terlihat dari segi fisiknya lemah, dan banyak semakin tua usianya berarti sudah tanda mendekati kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kiamat aja dekat, wa narahu qariba. Kiamat aja yang kita merasa begitu jauh, masih lama prosesnya dan masih panjang kehidupannya menuju hari kiamat, Allah masih sebutkan hari kiamat itu sangat dekat. Dan menurut saya, tidak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah. Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada, itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tak ada orang yang bisa terhalang dari kematian. Kalau ada yang berhak dan boleh terhalang dari kematian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja sudah mati, sudah meninggal dunia. Walaupun di alam barzakh Nabi Muhammad SAW memiliki kehidupan khusus, bisa mendengar salawat kita, bisa menjawab salam kita, tapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Yang menentukan nasib kita nanti di alam kubur adalah kita. Apapun yang kita isi dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi hasilnya, kita akan ambil panennya nanti di alam kubur dan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perkataan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ, kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatul riyadil jannah, taman dari taman surga, buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lolos untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita saat kita dikuburkan. Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut
bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rauhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya. Terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Terus ternyata istrinya tak nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati, ya sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kok malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab, na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala.